Pada awal tahun 1950-an, politik Indonesia diguncangkan dengan keluarnya NU dari Partai Masyumi. Partai Masyumi merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi Islam yang ingin bergerak di dalam bidang perpolitikan di Indonesia. Hal yang menarik ialah keluarnya NU dari Partai Masyumi. Padahal NU merupakan organisasi Islam yang memberikan suara paling banyak di antara organisasi Islam yang lainnya di dalam tubuh Partai Masyumi. Alasan NU keluar dari Partai Masyumi diantaranya ialah penyampingan pendapat dan kritikan dari NU yang adalah Majelis Syuro atau pimpinan tertinggi dari Masyumi pada tahun itu ialah para tokoh-tokoh dari NU. Namun kemudian kedudukan Majelis Syuro dijadikan sebagai penasehat saja di dalam perpolitikan Partai Masyumi. Di antara lain yang menjadi penyebab NU keluar ialah tidak adilnya pembagian kursi kabinet Masyumi. Biasanya setiap kali ada periode penggantian kabinet, NU mendapatkan jatah sebagai Menteri Agama dari Partai Masyumi untuk Indonesia. Namun pada pergejolakan tersebut justru NU tidak mendapatkan satupun jatah dari total 5 kursi kabinet yang dimiliki oleh Partai Masyumi. Yang paling penting yang menjadi penyebab keluarnya NU dari Partai Masyumi ialah sentimen antara Islam tradisional dan Islam modern. Perpecahan inilah yang menjadi penyebab NU keluar dari Partai Masyumi. Selanjutnya, dampak NU keluar dari Masyumi terhadap politik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Masyumi merupakan sebuah partai politik dengan ideologi Islam yang terdiri atas gabungan beberapa organisasi Islam lainnya. Berbagai cara dilakukan oleh Partai Masyumi untuk menambah jumlah keanggotaannya. Terlebih lagi pada organisasi NU dan organisasi Muhammadiyah yang merupakan organisasi Islam yang memiliki jumlah anggota yang sangat banyak. Dalam perkembangannya, NU yang menjadi salah satu anggota istimewa Masyumi memutuskan untuk keluar sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke-19 di Palembang. Tahun 1952, NU keluar dan tidak lagi menjadi anggota istimewa dari Masyumi. Keputusan NU keluar dalam keanggotaan Masyumi dengan alasan dan masalah yang menyelimutinya. Keputusan tersebut diambil dari perbandingan suara terbanyak sebanyak 61 anggota setuju, 9 menolak, dan 7 abstain. Poin penting dalam putusan Muktamar NU ke-19 berisi menyetujui putusan PBNU untuk memisahkan diri dari Masyumi dan menyarankan Masyumi untuk berubah menjadi badan federatif serta menyetujui garis besar yang dimajukan PBNU. Sebenarnya perbincangan mengenai keluarnya NU telah dibahas pada muktamar sebelumnya. Namun memang keputusan mengenai hal tersebut baru disahkan pada Muktamar NU ke-19 dengan kepemimpinan dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Keluarnya NU dari Masyumi menjadikan NU sebagai partai politik baru, dan tujuannya ialah agar NU bisa mengatur partainya sendiri. NU mulai membahas mengenai perubahan struktur, persoalan, penyatuan, dan eksistensi partai, serta partisipasi NU dalam kabinet. Tidak lepas dari kepemimpinan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, penyusunan program-program perjuangan, menambahkan keanggotaan hingga pendanaan. Itulah program-program yang disusun oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk mengikuti pemilu pada tahun 1955. Tak hanya berhenti dalam hal tersebut, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga memperjuangkan suara NU dalam pemerintahan serta keikutsertaannya dalam kabinet. NU yang awalnya memiliki konsentrasi dalam bidang sosial dan keagamaan kini berubah menjadi partai politik yang juga tertuang dalam ADART NU. Akhirnya NU
berhasil menduduki peringkat ketiga yang memperoleh suara terbanyak dengan posisi Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan NU yang ketiga, serta diikuti PKI dan partai-partai lainnya. Ulama, santri, dan politisi menjadi kekuatan besar yang dapat membuat NU berhasil menjadi salah satu dari 4 partai besar di pemilu tahun 1955. Pasca pemilu tahun 1955, Majelis Konstituante berkumpul untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan Masalah Dasar Negara. Masyumi, NU, PSII, PRI, dan PPTI sebagai partai berideologi Islam tentunya juga menginginkan Islam sebagai dasar negara. Pertentangan dari golongan nasionalis timbul atas keinginan partai-partai Islam tersebut. Munculnya konsepsi Soekarno yang berkeinginan untuk menggabungkan dan melibatkan PKI dalam kabinet. Hal tersebut membuat Masyumi menolak dan memutuskan untuk keluar dari kabinet, dan konsepsi Soekarno terus bergulir. Dengan hal tersebut dilakukanlah pembentukan Kabinet Juanda, Zakem Kabinet, yang dipilih berdasarkan keahlian untuk menggantikan kabinet sebelumnya. Masyumi menilai bahwa pembentukan kabinet tersebut dilakukan tidak proporsional dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Karena hal tersebut, posisi Masyumi semakin terpuruk, membuat Muhammad Nasir dan Safruddin Prawira Negara memproklamirkan pemberontakan PRRI. Tuduhan ditujukan kepada Masyumi terhadap terjadinya pemberontakan PRRI karena adanya keterlibatan beberapa tokoh di dalamnya. Ditambah Perpru KSAD nomor PRT Garmir PRPU 028 Garmir 1958 tanggal 5 September 1958 mengenai larangan Partai Masyumi, Parkindo, PSI, dan IPKI di daerah Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Dengan kondisi Indonesia yang tidak stabil, membuat dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dengan memusatkan kekuasaan pada Presiden, penyederhanaan partai, dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya Dekret Presiden membuat Soekarno membuat DPR GR. Tetapi waktu Islam dalam parlemen DPR GR akan dikurangi, tidak seperti sebelumnya. Jumlah wakil Islam yang awalnya 115 orang menjadi 43 orang. Di antaranya 36 dari NU, 5 dari PSII, dan 2 dari PRI. Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 383 orang, terdiri dari wakil kelompok Islam, nasionalis, dan lainnya. Konflik antara pemimpin Masyumi dengan Soekarno serta dikeluarkannya Dekret Presiden menyebabkan anggota istimewa Masyumi khawatir. Hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak langsung bagi anggota istimewa. Penghapusan anggota istimewa dalam struktur organisasi Masyumi akhirnya menjadi jalan yang ditempuh Masyumi. Keputusan yang diambil Masyumi dalam penghapusan anggota istimewa berdampak pada semakin berkurangnya keanggotaan Masyumi. Eksistensi Masyumi dalam politik Indonesia semakin terperosok, apalagi setelah Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Peraturan itu sendiri berisi mengenai pengawasan, pengakuan, dan pembubaran partai-partai politik. Dilarang beroperasinya Partai Masyumi di berbagai daerah diakibatkan dari adanya konflik antara pemimpin Masyumi dengan Soekarno serta terjadinya pemberontakan PRRI. Hal tersebut tak membuat Masyumi hanya diam. Pembahasan politik dengan melobi pemerintah dan membawa masalah tuduhan perlibatan PRRI dalam pengadilan menjadi strategi Masyumi dalam mempertahankan partainya. Perjuangan Masyumi dalam mempertahankan partai akhirnya gagal. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1960, Soekarno resmi mengeluarkan Kepres nomor 200 tahun 1960 dengan memberikan waktu kepada Masyumi dalam 30 hari untuk melakukan pembubaran. Masyumi akhirnya memutuskan untuk bubar karena walaupun Masyumi dijalankan akan menjadi partai yang dilarang oleh negara. Dinamika partai politik NU terus berkembang setelah dibubarkannya Masyumi. Di beberapa kota misalnya seperti halnya Semarang, NU menjadi salah satu partai politik yang menduduki pemilu pada tahun 1952 hingga 1971. Perkembangannya ini juga diiringi dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi terhadap negara.
Peranan NU dalam menyikapi pemberontakan PKI dilakukan dengan bekerja sama oleh TNI. Penumpasan PKI di Semarang dilalui dengan pawai kampanye dan NU melalui GP Ansor bersama Kodam 7 Diponegoro ikut dalam menumpas pemberontakan PKI yang terjadi. Kesimpulan dari pembahasan video kali ini ialah dilarangnya Masyumi tidak membuat eksistensi NU sebagai partai politik baru menghilang. NU terus bergulir dalam perpolitikan hingga menjadi salah satu partai besar dalam pemilu. Namun memang setelah dikeluarkannya dekret presiden bahwa kekuasaan berada langsung di tangan presiden, dampak dalam konstituente yang ditimbulkan dalam keluarnya dekret presiden dengan adanya pembentukan DPR GR yang membatasi wakil kelompok Islam di dalamnya. Pemberontakan yang terjadi di Indonesia turut membuat NU ikut membantu memberantasnya. Peranan NU ulama dan bekerja sama dengan TNI untuk pemberontakan PKI.